Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di setiap keluarga muslim, lebih banyak di antara anak-anak kita hanya dapat membaca Al-Quran, tetapi tidak dapat menerjemahkan Quran yang dibacanya. Di pesantren dan di sekolah-sekolah, lebih banyak santri dan siswa kita yang menghabiskan waktunya untuk belajar membaca kitab kuning daripada mengkaji isi kitab kuning. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, anak-anak sejak usia kelas 1 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dianggap tidak mungkin bisa diajari nahwu shorof yang katanya sangat sulit, sehingga anak sekecil itu pun juga tidak mungkin diajarkan pintar membaca dan menerjemah Quran dan kitab kuning. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin Quran itu mudah, seperti dalam surat Al-Qamar tadi? Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini perlu juga kami sampaikan visi dan misi dari Tamyiz. Visi Tamyiz adalah sedari kecil pintar terjemah Quran dan kitab kuning, dan juga semoga menjadi visi kita bersama. Berikutnya yaitu misi Tamyiz adalah menjadi media belajar atau literatur yang mudah bagi keluarga muslim untuk membentuk keluarga yang sejak usia kanak-kanak tidak saja dapat membaca Quran, tetapi juga dapat menerjemahkan dan menuliskan Quran ketika membaca dan mendengarnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, metode Tamyiz sudah melalui uji sahih dan diuji oleh Kiai Dr. Ahsin Sahu Muhammad. Beliau adalah Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan juga Sekretaris Pentasi Penterjemah Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, dan juga merupakan pembina pesantren dari Bait Tamyiz. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Kiai Ahsin menjelaskan kendala yang dihadapi santri selama ini adalah sulitnya memformulasikan teori nahwu shorof dengan cara pembelajaran yang mudah, karena nahwu shorof terlanjur dipersepsikan sebagai pelajaran yang sulit. Kendala tersebut adalah, yang pertama, harus belajar membaca kitab nahwu dan shorof. Yang kedua, harus belajar menerjemah kitab tersebut. Yang ketiga, harus belajar memahami teori kitab tersebut. Yang keempat, harus belajar mengaplikasikan teori kitab tersebut pada kitab kuning lain. Bahkan pada kitab tertentu, santri harus menghafal matan dan nazom. Dengan metode Tamyiz, kendala itu bisa teratasi. Pasalnya, Tamyiz memberikan kunci-kunci strategis untuk kedua teori tersebut. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, belajar mengajar metode Tamyiz berbeda dengan metode bahasa Arab yang lain, yang targetnya adalah mempelajari segala hal tentang bahasa Arab. Tamyiz hanya memformulasikan teori dasar kuantum nahwu shorof sesuai keperluan, dengan target sangat sederhana, yaitu pintar membaca, menerjemah, dan menulis Quran dan kitab kuning saja. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, cara mengajarkan Tamyiz menganut prinsip. Yang pertama, at-thariqatu ahammu minal ma'adah. Cara mengajar lebih penting dari materi yang diajarkan. Jadi materi dalam buku Tamyiz bisa Bapak dan Ibu dapatkan dari buku-buku yang lain, tetapi yang unik justru dari cara mengajar metode Tamyiz. Yang kedua yaitu mengajar dengan hati. Mengajar bisa dengan mulut, bisa dengan hati.
Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke dalam hati manusia. Cara belajar tamyiz memiliki ciri khusus. Yang pertama yaitu laduni, singkatan dari ilati kudumuni, yaitu santri harus mengeraskan suaranya sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi otak kanan dan otak kiri secara seimbang, sehingga diharapkan mendapatkan hasil belajar yang optimal. Yang kedua yaitu sentot, santri training of trainer. Model belajar santri adalah model ustadz yang sedang mengajar atau menerangkan kepada santri. Jadi insya Allah santri yang belajar metode tamyiz bisa mengajarkan kepada orang lain sesuai dengan konsep start from the end. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, cara evaluasi belajar mengajar tamyiz yang pertama, mudah. Proses pembelajarannya harus dirasakan mudah oleh santri. Jika ada santri mendapatkan kesulitan mempelajari tamyiz, berarti ada proses atau cara mengajar yang kurang efektif.